Saya Irena Perlita dari Offering B8 PG PAUD akan menjelaskan tentang 10 prinsip pembelajaran PAUD. Ada 10 prinsip pembelajaran PAUD pada kurikulum 2013 menurut PAUD.id. Prinsip yang pertama ialah belajar melalui bermain. Anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain. Pemberian rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak. Contoh permainan yang dapat dilakukan ialah dengan mengingat warna dan gerak dan lagu. Prinsip yang kedua yaitu berorientasi pada perkembangan anak. Pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan sesuai dengan tahapan usia anak. Aspek perkembangan yaitu kognitif, fisik, bahasa, dan sosio-emosional. Prinsip yang ketiga yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Pendidik harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Prinsip yang keempat ialah berpusat pada anak. Pendidik harus menciptakan suasana yang bisa mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian sesuai dengan karakteristik, minat, potensi, dan tingkat perkembangan kebutuhan anak. Prinsip yang kelima ialah pembelajaran yang aktif. Pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak untuk aktif dalam mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan melakukan serta mengalaminya sendiri. Prinsip yang keenam ialah berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter. Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Pengembangan nilai-nilai karakter dilakukan melalui pengembangan potensi pengetahuan dan pembiasaan serta keteladanan. Prinsip yang ketujuh ialah berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup. Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemandirian pada anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu. Prinsip yang kedelapan ialah didukung oleh lingkungan yang kondusif. Lingkungan pembelajaran diciptakan agar menarik, menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak. Prinsip yang kesembilan ialah berorientasi pada pembelajaran yang demokratis. Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik dan antara anak dengan anak yang lain. Prinsip yang terakhir ialah pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber. Prinsip ini bertujuan agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Narasumber di sini ialah orang-orang yang dibutuhkan dengan profesi tertentu, contohnya dokter, polisi, dan nelayan. Lalu kita akan membahas tentang media dan sumber belajar pada PAUD, yang bertujuan untuk membantu mendekatkan jarak pemahaman antara anak dan pendidik tentang suatu konsep dan proses yang akan dipelajari. Media belajar dan sumber belajar PAUD dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, lingkungan alam. Lingkungan alam adalah objek-objek dan benda-benda yang ada di alam yang sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar meliputi tanaman, binatang, hutan, kebun, kolam, serta yang lainnya. Yang kedua ialah lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah objek yang terdapat di sekitar anak berupa bangunan atau benda yang dibuat atau dibangun oleh masyarakat sekitar. Jenis-jenis sumber belajar meliputi masjid atau rumah-rumah ibadah, kantor polisi, kantor pos, perpustakaan, rumah sakit, supermarket, sekolah, dan yang lainnya. Yang ketiga ialah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah objek, kegiatan, serta peristiwa yang terjadi di masyarakat atau lingkungan sekitar yang dapat dijadikan sumber belajar. Jenis-jenis sumber belajar meliputi tokoh masyarakat, banjir, pasar, kebakaran, kultur atau budaya. Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam memfasilitasi pembelajaran berbasis alam meliputi yang pertama ialah media visual, yang hanya dapat dilihat melalui indera penglihatan seperti media gambar. Yang kedua ialah media audio, yang mengandung pesan auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan pemahaman untuk mempelajari bahan ajar. Yang ketiga ialah media audiovisual, merupakan kombinasi audio dan visual yang biasa disebut dengan media pandang dengar. Yang keempat ialah media objek, merupakan media 3 dimensi yang menyampaikan informasi tidak dalam bentuk penyajian, melainkan melalui ciri fisiknya sendiri seperti ukuran, bentuk, berat,
susunan warna, fungsi, dan sebagainya. Media ini dapat dibagi dalam dua kelompok, media objek alami dan media objek buatan. Lalu, yang kelima ialah media sederhana, media yang mudah dibuat dan mudah diperoleh bahan-bahannya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip belajar, media belajar, dan sumber belajar PAUD. Terima kasih.